Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehat, anugerahkan kepada kita hidup, anugerahkan dan nikmatkan kepada kita masih ada iman Islam di dalam jiwa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ringankan dan mudahkan kita untuk kembali hadir berkumpul bersama dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba, sebagai manusia, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sedang kita kerjakan ini adalah bekal pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul mizan. Amin ya rabbal alamin. Pun demikian salawat dan salam juga mudah-mudahan terus tercurahkan kepada kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala rahmati. Hakmin berapa nih? Tiba-tiba ada pertanyaan hakmin gitu ya. Ini udah makruf nih, gitu kan. Oke, nggak usah pakai mukadimah, langsung bertanya hakmin berarti menuju hakmin berapa? Hakmin apa? Hakmin lebaran, gitu kan. Soalnya pertanyaan yang masuk kepada saya di antara Ramadan dengan lebaran itu banyakan lebarannya. Ramadan belum sampai, ya, baru masuk Sya'ban, bukan Ramadan yang ditanyakan, Ustaz lebaran pulang enggak? Ya Allah, Ramadannya belum sampai ditanya lebaran, Ustaz lebarannya pulang enggak? Besok lebaran pulang kan? Gitu. Ayo kita bilang hakmin berapa dari Ramadan, bukan dari lebaran ya. Hakmin kisaran 10 antara 11, 12. Sekarang sudah masuk tanggal ke-18 dari bulan Sya'ban. 18 dari bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap jumpakan kita dengan bulan Ramadan yang tinggal sejengkal lagi. Tapi juga kita enggak punya jaminan. Enggak punya jaminan untuk jumpa dengan bulan Ramadan. Tapi ada satu hadis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ketika sebuah kebaikan itu sudah diniatkan, maka akan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai sebuah kebaikan. Kemudian kalau sebuah niat kebaikan itu dikerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan catatan kebaikan lagi. Berbeda halnya dengan sebuah kemaksiatan, sebuah kejahatan, sebuah keburukan. Ketika seorang hamba meniatkan sebuah keburukan, maka belum Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk mencatat sebuah kemaksiatan. Maha rahimnya Allah, maha rahmannya Allah, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ketika seorang hamba meniatkan sebuah kebaikan, sekalipun kebaikan itu belum dikerjakan, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan malaikatnya untuk mencatat itu sebuah kebaikan. Tetapi ketika seorang hamba itu mau mengerjakan sebuah keburukan, diniatkan dalam hatinya sebuah keburukan, belum dikerjakan, belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk mencatatnya.
Nah, kita yang belum sampai dengan bulan Ramadan, tetapi semuanya sudah berharap, berniat akan apa yang akan kita kerjakan, kebaikan-kebaikan apa yang nanti akan dikerjakan di bulan Ramadan. Toh seandainya Allah Subhanahu wa taala enggak izinkan kita jumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, kita punya niatan, kita punya plan, kita punya rencana, kita berdoa. Sejak kita berpisah dengan bulan Ramadan tahun yang lalu, ya Allah mudah-mudahan saya dijumpakan bulan Ramadan tahun 1444. Bukankah demikian? Dan itu sudah menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan sebuah kebaikan. Maka kisah nyata yang hampir-hampir tidak mungkin bisa saya lupakan terjadi pada diri saya. Saya saksikan di depan pakai mata saya di dunia. Kisaran 2010 saat saya masih menjadi mahasantri. Guru saya, orang tua saya, sahabat saya nyata terhadap saya. H-10 atau H-9 dari bulan Ramadan. Kami kebiasaan itu jamaah masjid. Namanya masjidnya sama Pak. Masjidnya Masjid Istiqomah. Di Mekar Perdana masjidnya Istiqomah. 2010-an. Itu kalau habis maghrib itu biasanya bapak-bapak haji, orang-orang tua termasuk saya saat itu masih menjadi mahasantri. Suka baca Quran. Menunggu isya, saya baca di pojokan sana, ingat banget. Di pojokan sebelah sana. Disamperin sama Pak Haji. Sampai ngobrol tentang Ramadan. Dia cerita plan Ramadannya. Ini Ramadan saya akan begini, nanti kalau pagi gini saya targetnya begini. Beliau seorang ustaz, suaranya bagus, sudah tua. Udah kakek-kakek, udah banyak-banyak cucunya. Suaranya bagus, terjadwal di beberapa masjid untuk jadi imam. Beliau ceritakan, Ustaz, nanti kalau saya berhalangan ini, untuk siap badanin saya ya. Diceritakan itu semuanya. Ngobrol sama saya di sana sampai jam isya. Zuhurnya masih beliau bercerita bagaimana nanti Ramadan begini. Sampai dari masjid itu saya berdiri sama beliau itu, dipeluk saya di halamannya. Di situ sudah banyak spanduk itu di sekitaran masjid. Spanduk menyambut Ramadan. Beliau tanya tentang spanduk-spanduk yang berbahasa Arab. Jamaah masjid itu lewat mau pulang itu cuma nyapa doang. Pak Haji duluan, Pak Haji duluan, Pak Haji duluan. Selepas dari situ jalan Mas. Ternyata habis itu beliau ngambil Quran wakaf di Cijantung, pulangnya kecelakaan di Juanda. Saya maghrib itu didorong sama jamaah. Saya jadi imam sekalian mimpin doa Pak Haji Oman di rumah sakit. Subhanallah. Saya langsung berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekalipun beliau guru saya, sahabat saya, orang tua saya, enggak dijumpakan dengan bulan Ramadan tahun itu, tapi pahala Ramadan dapat. Karena niatnya kuat sekali. Bukan sekedar sudah tercatat rapi. 30 bulan akan mau ngapain, akan mau diisi apa bulan Ramadan tahun itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak izinkan. Mudah-mudahan apa yang dia niatkan sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang seharusnya kita tiru. Dan semuanya iri, semuanya membicarakan beliau. Ketika mau mengantarkan ke pemakamannya sekalipun, 3 jenazah berebut, 3 ambulan berebut ingin membawa jenazah beliau. 3 ambulan, jarang-jarang yang ada. Dari perusahaannya, tempat beliau pensiun, yang satu mana dari mana itu, dari Cililitan, saya ingat nggak tahu dari mana. Yang satu lagi dari masjidnya. 3 ambulan berebut untuk membawa jenazahnya. Iri yang melihat hal seperti itu, iri kita. Dan itu tidak bisa serta-merta begitu saja. Ada amalan-amalan, ada doa-doa, ada jasa, ada jasa yang kita tidak mengharapkan imbalan apapun, tetapi biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan imbalan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Biar manusia hanya melihat dari mata zahirnya saja, dan Allah yatawallas sarair. Allah lah yang menguasai hati dan apa yang ada dalam hati seorang hamba. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala rahmati. Karenanya kita semuanya ketika berpisah dengan bulan Ramadan tahun yang lalu bersedih, berharap akan jumpakan dengan Ramadan tahun ini. Bahkan kita semuanya berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ballighna Ramadan ya Rahman ya Rahim.
Ya Allah, jumpakan dengan bulan Ramadan yang menjadikan pertanyaan, mau ngapain kita disampaikan dengan bulan Ramadan? Mau kita isi apa dengan di bulan Ramadan? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, karena Rasulullah juga mencontohkan, beliau senantiasa berdoa ketika untuk dijumpakan dengan bulan Ramadan. Tetapi jangan cuma kita tiru doanya saja. Jangan kita tiru dari Rasulullah itu doanya saja. Dan persiapan Rasulullah SAW untuk menjelang bulan Ramadan apa saja? Coba kita lihat. Selain Rasulullah SAW memperbanyak doa, dikhususkan doa disampaikan usianya di bulan Ramadan. Persiapan apa yang Rasulullah SAW sudah mulai? Rasulullah itu kalau sudah masuk bulan Ramadan terakhir, tahun 2 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tahun 2 Hijriah diturunkan. Setelah mendapat olok-olokan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang itu ngajakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh, liatin orang Islam itu enggak punya syariat yang jelas, kecuali dia hanya bisa meniru kita, meniru orang-orang Yahudi. Yang pertama dari sholatnya sama-sama ngadep Baitul Maqdis. Sama-sama ngadep Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu orang-orang Yahudi ngadepnya ke Baitul Maqdis. Orang Islam mau ikut-ikutan kita tuh, sholatnya ngadep Baitul Maqdis. Maka suatu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu, hadapanmu menuju menghadap Masjidil Haram sebagai kiblatnya orang muslim. Ya. Kemudian pas saat itu ada di mana Rasulullah, ada di rumahnya Ummul Bashir. Kemudian dibangunlah masjid di tempat Ummul Bashir itu sebagai masjid yang kita kenal saat ini. Masjid namanya apa? Masjid apa namanya? Masjid Qiblatain. Masjid apa? Masjid dua kiblat. Karena saat disitulah turunnya. Yang awalnya masih menghadap Baitul Maqdis, kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tiba-tiba Rasulullah SAW sudah perintah untuk menjadikan Masjidil Haram sebagai kiblat. Maka di situ di mana Rasulullah SAW berada saat itu, di rumahnya Ummul Bashir, dibangunkan masjid di zaman para sahabat, dinamakan masjid itu sebagai Masjid Qiblatain sampai sekarang. Setelah mendapatkan itu, udah nggak punya lok-lokan lagi kecuali puasa. Puasanya orang Islam itu ngikutin kita di puasa apa? Puasa Asyura. Orang-orang Yahudi itu membiasakan puasa Asyura. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya, kita lebih punya hak untuk puasa Asyura dibandingkan mereka. Maka Rasulullah SAW puasa Asyura. Kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diperintahkan diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan barang siapa yang mau mengerjakan puasa di bulan Asyura silahkan, yang mau meninggalkan puasa Asyura di bulan Muharram di tanggal 10 bulan Muharram juga silahkan, sudah tidak mewajibkan lagi. Ya. Maka di bulan Asyura, di bulan Muharram, di hari yang ke-10 yang kita kenal dengan puasa Asyura itu sudah menjadi sunnah. Tapi ini memang Rasulullah SAW kerjakan. Kemudian ada kita dengar kan Rasulullah juga mensunnahkan di hari yang ke-9. Yang 9 apa yang 10 yang benar? Rasulullah SAW puasa di hari yang ke-10. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bukankah tanggal 10 itu kebiasaan orang-orang Yahudi, hari yang diagungkan orang-orang Yahudi, dan mereka juga berpuasa?
Maka sabda Rasulullah SAW, kalau demikian tahun yang akan datang saya akan puasa di hari yang ke-9. Tetapi belum sampai tahun yang berikutnya, belum sampai waktu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sudah wafat duluan. Kemudian yang mana? Dua-duanya boleh. 10 karena Rasulullah SAW mengerjakan, 9 karena Rasulullah juga sudah membuat sebuah komitmen. Maka sudah tidak ada permasalahan lagi. Silakan, dua-duanya baik. Dan dua-duanya ada tuntunan langsung dari baginda Rasulullah SAW. Kembali, kemudian bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan melalui Rasulullah SAW diwajibkannya puasa? Kita lihat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah beserta para sahabatnya ketika mendapatkan perintah puasa di bulan Ramadan ini, semuanya bergembira luar biasa. Tidak ada kegembiraan yang saya rasakan kecuali mendapatkan perintah puasa di bulan Ramadan. Gembiranya luar biasa. Lapang hatinya, ya, lapang hatinya, luas dadanya. Maka dalam bahasa Arab, kalau lapang hati, ya, lapang dada, ya, itu namanya rahaba. Jadi rahaba itu kakaknya fariha. Kalau gembira, bahagia saja itu masih di bawahnya rahaba. Rahaba artinya apa? Rahaba artinya lapang dada, lapang hati. Maka lapang dada itu apa? Karena hatinya sudah lapang, sudah luas, tempatnya masih banyak, maka perintah apapun yang akan dikerjakan hati ini siap menerima. Itu namanya rahaba. Maka kalau orang sudah lapang dada, itu sudah rahaba berarti. Naiknya lagi apa? Naiknya lagi tarhib. Kita dengar istilah tarhib. Artinya tarhib itu proses, sudah persiapan, di-plan. Jadi nggak cuma sekedar menyiapkan tempatnya saja, tapi sudah ada latihan, sudah ada pemanasan. Itu namanya tarhibnya. Nanti tandingnya di Ramadan. Ayo yang mau ada perlombaan, lomba adzan saja. Lomba adzan saja yang tiap hari dengar adzan, bahkan muadzin sekalipun kalau mau ada dilombakan, dia latihan. Lomba adzan, dia jaga, wah besok tanggal 10 makanannya mulai dijaga, kan gitu. Besok itu sebentar lagi ada Piala Dunia U20 ya, yang jadi tuan rumah Indonesia. Coba dari pertandingannya sama Pak, pertandingannya 90 menit, musuhnya sama-sama 11, cuma beda orang aja, 3 backnya aja kali ya. Itu perlatihannya subhanallah, persiapannya sudah jauh-jauh dari tahun sebelumnya, udah latihan ke sana, latihan ke sini. Ayo. Kalau sudah kita memplan itu, sudah menyiapkan latihan, apa sih latihannya? Yang pertama, lagi-lagi hadis dari Rasulullah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan, ini Aisyah yang ngomong, ya, tapi ini hadis karena yang diomongin adalah sosok Rasulullah. Saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Dalam satu bulan, Aisyah itu tidak pernah menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa lebih banyak dibandingkan daripada bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah SAW sudah mulai membiasakan puasa di bulan Sya'ban. Puasa-puasa sunnah yang Rasulullah kerjakan terbanyak itu di bulan Sya'ban. Sehingga kalau sudah terbiasa puasa sunnah di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, itu yang wajib sudah ringan. Karena sudah biasa, sudah terbiasa di bulan Sya'bannya. Berkali-kali saya sampaikan di beberapa tempat. Kalaulah ada seseorang yang selama 11 bulan dari Syawal sampai Sya'ban dia nggak pernah berpuasa,
nggak pernah berpuasa. Kemudian di Ramadan, masuk Ramadan dia berpuasa. Yang jadi pertanyaan, kuat nggak dia puasa? Kuat nggak? Saya bilang jawabannya kuat. Dan itu terbukti banyak. Saya bilang jawabannya kuat berpuasa. Tetapi kualitas puasanya dipertanyakan. Kualitas puasanya dipertanyakan. Bisa jadi aktivitas yang sebelumnya dia kerjakan banyak tertinggal karena puasa, gak latihan, tidur, dijadikan waktu untuk tidur, bangun subuh habis sahur, subuh tidur, bangun zuhur tidur lagi, bangun asar habis asar ngabuburit zuhur. Anak kecil juga bisa puasa kayak gitu itu kan. Semangat di habis asar ngabuburit, nggak pulang rumah nunggu sampai maghrib. Anak kecil juga bisa puasa seperti itu. Dan Rasulullah SAW puasanya sangat berkualitas. Siangnya puasanya bukan hanya untuk tidur, tetap aktivitas. Bahkan ada jihad, ada perang di bulan Ramadan. Bayangkan kalau nggak biasa latihan, mana bisa? Ada para sahabat, sebagian sahabat yang berpuasa saat perang, padahal tidak pun itu rukhsah. Tapi ada sebagian sahabat yang saya kuat ya Allah untuk berpuasa. Silakan kalau kuat. Itu kenapa? Karena semuanya sudah ada latihan. Rasulullah SAW biasakan untuk itu. Bagaimana dengan kita? Itu kalau sudah bisa mempersiapkan itu, sudah ada warning, sudah pemanasan, itu berarti kita sudah masuk tarhib. Kalau jumpa Ramadannya, apa yang kemudian terjadi adalah berubah jadi dari kata rohaba lagi. Semuanya dari satu induk rohaba. Maka kita sampaikan marhaban. Apa? Marhaban. Apa artinya marhaban? Selamat datang gitu kan. Marhaban ahlan wa sahlan, mahraban bihudurikum. Marhaban itu ada dua arti. Yang pertama, saya suka, saya bahagia, saya senang dengan kedatanganmu. Maka kalau ada istilah marhaban bihudurikum, ahlan wa sahlan, marhaban ahlan wa sahlan, artinya marhaban, saya senang dengan kedatanganmu. Yang kedua, saya siap melakukan apapun yang akan engkau perintahkan. Itu marhaban. Diperintah untuk sabar, siap. Diperintahkan untuk sholat, siap. Diperintahkan untuk tilawah, siap. Diperintahkan apapun Allah siap. Sudah siap. Itu namanya marhaban. Maka kalau orang sudah rohaba, berarti dia sudah melapangkan dada. Sudah terhib, berarti dia sudah mulai pemanasan. Maka untuk marhaban, jumpa dengan Ramadan, karena sudah melewati rohaba, sudah melewati tarhib, maka marhaban, apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apapun yang Ramadan perintahkan, aktivitas kebaikan di bulan Ramadan sudah dalam kondisi siap. Kenapa? Karena semuanya sudah matang persiapan. Kemudian persiapan apa lagi yang Rasulullah SAW perintahkan dan ajarkan dan contohkan? Rasulullah SAW menjelang bulan Ramadan, beliau memperbanyak infak. Beliau memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran. Rasulullah SAW yang kedermawaannya tidak diragukan lagi. Di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, kelembutannya lebih lembut dari apapun. Kedermawan Rasulullah SAW lebih dermawan dibandingkan siapapun. Dan itu dikerjakan di bulan Ramadan, tetapi pemanasannya, latihan untuk itu Rasulullah SAW mulai perbanyak di bulan-bulan Sya'ban. Itu kenapa Rasulullah SAW mengerjakan itu semuanya, karena bi'azamati syahri Ramadan. Karena bulan Ramadan memang itu ladang yang luar biasa. Karenanya ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW, 3 perkara. Satu diantaranya, barang siapa yang ada di dalam bulan Ramadan sampai kemudian dia lepas berpisah dengan bulan Ramadan, habis bulan Ramadannya, walam yughfar, dan dia belum terampuni dosa-dosanya.
Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu waktu yang paling luar biasa, paling efektif untuk menambah kebaikan, memperberat timbangan, dan menghapus dosa-dosa. Kalau sedekah itu Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kama tadi habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbat, jelas. Ya. Kemudian amalan-amalan yang lain, sholat berjamaah di masjid, pahalanya 20 derajat, jelas. Tetapi kalau amalan Ramadan Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Amalan Ramadan pahalanya Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Kalau Allah rahasiakan, kalau sesuatu yang rahasia itu biasanya lebih acak-acak atau lebih tinggi kualitasnya dibandingkan yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Kita nggak usah ngomongin yang sesuatu yang tidak nyata. Coba kita lihat, cross check diri kita aja. Kalau kita mau ngasih hadiah kepada siapapun lah, kepada anak gitu. Kalau hadiahnya murahan, itu dirahasiain nggak? Nanti kalau kamu ranking 1, ayah beliin es krim. Hadiahnya apa? Es krim ketahuan kan? Karena murah. Nanti kalau kamu naik kelas 2, kemudian nilainya bagus, nanti ayah kasih hadiah dodol. Ya, hadiah dodol nggak dirahasiakan. Ya, masih ulang tahun besok, nanti kalau besok ulang tahun pernikahan ini, saya hadiahin, bilang ke istri nih, saya hadiahin nasi padang. Disebut hadiahnya, orang hadiahnya murahan gitu. Coba kalau hadiahnya mahal gitu. Apa katanya? Surprise. Hadiah sudah di depan mata, masa justru tutup mata? Karena ini surprise gitu loh. Nggak bakalan sudah buka mata cek dodol, ya nggak mungkin gitu. Pasti sesuatu yang mahal. Itu yang real yang kita lihat. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala yang merasakan, itu bukan sekedar kalau mobil dari dodol ke mobil levelnya. Itu kira-kira berapa levelnya? Ya hadiah dodol, saya dapat hadiah dodol dari suami gitu. Suami saya ngasih hadiah mobil gitu. Itu levelnya berapa? Dari dodol ke mobil. Tinggi kan? Dan Allah Subhanahu wa taala hadiahnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang sudah diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitas salat jamaah 27. Ketika itu ada di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan jauh di atas kemampuan kita untuk menghitungnya. Maka logis, sangat logis ketika para sahabat dulu itu ketika berpisah dengan bulan Ramadan, mereka semuanya bersedih, bahkan menangis berpisah dengan bulan Ramadan. Karena ini luar biasa, bulan yang luar biasa. Kalau nggak ada persiapan, jangan harap kita mampu untuk merealisasikannya. Jangan berharap kita mampu untuk bisa merealisasikan. Kita memprogram, tapi nggak ada pemanasan sebelumnya. Kita sudah saksikan di depan mata kita. Kita lihat besok. Siapa mereka yang sudah tarhib? Tarhib sudah pemanasan. Dan siapa yang nggak ada tarhib? Yang sudah tarhib, kalau sudah pemanasan, puasa 30 hari ringan. Tarawih 30 hari ringan. Coba tanyakan sekarang. Tanyakan sekarang. Hampir semuanya orang umat Islam sudah rahaba. Sudah tarhibkah mereka? Tanyakan kepada siapapun. Besok rencananya mau tarawih berjamaah berapa hari di bulan Ramadan? Tanyakan sekarang. Hampir semuanya akan menjawab, saya pengen selama tarhib, selama Ramadan tarawih berjamaah. Saya pengen besok selama Ramadan menghatamkan Quran sekian. Silakan. Bisa dicek perkataan saya. Tanyakan nanti kepada anak, ulang kepada istri. Besok rencananya mau hatam Quran berapa kali? Insya Allah jawabannya akan lebih banyak dibandingkan bulan-bulan biasanya. Tarawihnya mau di mana? Berapa kali akan besok kalau Ramadan tarawih di rumahnya berapa kali? Coba tanya nih gitu. Kayaknya nggak di plan itu. Itu nggak direncanakan. Rencananya akan terus berjamaah di masjid. Coba kalau yang kayak gitu dicek gitu.
Kalau hari pertama tarawih itu biasanya masjidnya nggak muat. Ya. Mudah-mudahan masjidnya juga nggak muat, ini nggak nampung biasanya. Dan mudah-mudahan dari pertama sampai ending kayak gitu. Sama aja. Itu kalau memang ada tarhibnya, jangan cuma sadar seneng, sudah lapang, tapi belum ada pemanasan. Itu berat. Udah dikasih kesadaran yang luar biasa. Allah akan lipat gandakan semua amalan di bulan Ramadan. Bahkan ada ulama mengatakan, "Thalathatu a'malin la tuzanul mizan." Thalathatu a'mal la tuzanul mizan. Ada 3 amalan yang timbangannya Allah itu, mizan itu, pendul timbangan itu hampir-hampir nggak kuat untuk nimbang. Timbangan itu kan bobotnya kan berbeda-beda. Timbangan bayi nggak bisa kita naikin gitu kan. Ya, timbangan bayi kan muatannya dari 0 sampai paling 20 atau 25 gitu ya kan. Kalau kita yang minta ditimbang pakai timbangan bayi, ya meledak gitu timbangan. Timbangan ada yang timbangan bobotnya 1 sampai 100 sampai 150 gitu. Dan timbangan terberat adalah mizan. Mizannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada tiga amalan yang hampir-hampir gak kuat menimbangnya. Apa yang pertama? Yang pertama sabar. Yang pertama sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab." Ya. Jadi pahala sabar itu pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum. Allah yang akan mencukupkan. Allah yang akan membalas bighairi hisab, dengan tak terhitung sudah nggak bisa dihitung. Berapa sih orang nggak bisa dihitung, masih tanya berapa gitu. Kalian nggak bisa ngitung, Allah Subhanahu wa taala maka ditimbang itu saking beratnya sampai la tuzadul mizan, hampir-hampir nggak bisa kuat, nggak gerak gitu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah memberikan maaf, ya. Memberikan maaf. Wa man 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Yang memaafkan, kemudian dia tetap berbuat baik kepada orang yang menzaliminya. Saya maafin dan dia berbuat baik kepada seorang yang menzalimi. Fajruhu 'ala Allah. Maka itu imbalannya juga Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang ketiga adalah as-shaum. Ya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "As-shaumu li." As-shaumu li wa ana ajzi bi. Dan akulah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Tapi puasa yang bagaimana gitu ya kan? Bukan puasa yang saya ceritakan yang awal itu. Pagi tidur, zuhur bangun, sholat zuhur, tidur lagi gitu kan. Asar habis itu ngabuburit, maghrib. Bukan itu. Nanti biar bisa seperti itu, ya. Gimana caranya biar bisa pagi tidur, zuhur bangun, tidur lagi, asar lagi? Gimana caranya? Malamnya begadang. Ya. Malamnya kan free itu kan, boleh makan. Malamnya begadang, nanti paginya bisa kayak gitu lagi. Sebulan mau kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Bukan puasa yang seperti itu. Yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, wa ana ajzi bih. Aku yang akan membalasnya. Karena puasa yang milik Allah. As-shaumu li. Puasa itu milikku. Gak ada hadis yang as-salatu li. Dan ini bukan hadis sabda Rasul, ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu intinya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menyampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka as-shaumu li, puasa itu milikku, ku Allah. Milik Allah, dan Allah pula yang akan membalasnya. Maka kalau kita mengerjakan amalan yang menjadi milik Allah, itu Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa hanya puasa yang Allah Subhanahu wa taala akui? Salat enggak ada. As-salatu di, al-hajj wal umrah di, enggak ada. Az-zakatu di, enggak ada. Tapi as-shaumu li. Walaupun kita sholat, kita zakat, kita haji, kita umrah, untuk siapa itu semuanya? Untuk Allah.
Tapi tidak diakui itu semuanya untuk milikku, bukan. Tapi kalau as-saum dari sekian alasan, barulah menafsirkan logis. Ketika kita ngomongin puasa, kita punya 1000 cara, bahkan 1.000.000 cara untuk tidak berpuasa tanpa diketahui oleh siapapun. Kita berdampingan nih, ini kan wudhu, sama-sama puasa. Pas lagi duhur panas-panasnya, ada sedikit ini batas dari mulut dekat kerongkongan berapa inci, deket banget, masuk aja dikit sengaja. Tangganya tahu nggak ngerti. Nanti habis itu berapa lemes lagi, keres. Gitu. Anak, saya suka belajar dari anak itu. Anak kecil saja dengan keimanannya sudah, dia lebih rela menangis untuk mau membatalkan berpuasa daripada dia mencuri minum untuk membatalkan puasanya. Itu anak, Pak. Cuma anak-anak kita. Anak itu lebih rela nangis minta batal puasa. Saya kalau lagi melihat anak nangis itu batal puasa, ya jadi pada itu, ya Allah, anak saja rela menangis mau membatalkan puasa, takut mau makan roti kecil itu, daripada dia harus curi tanpa lihat ayah bundanya tapi dia makan roti. Saya punya 2 anak aja saat itu, yang satu puasa, yang satu enggak. Setiap adiknya yang enggak puasa itu makan roti, kakaknya pasti nangis. Suruh makan enggak mau. Dia belum punya kewajiban untuk berpuasa, belum SD saat itu. Saya suruh makan, udah makan aja Kak. Tapi nangis pengen suruh batal enggak mau, gitu kan? Itu anak loh. Gitu. Kenapa? Ketika sudah ditanamkan, Allah melihat kita gitu, maka logis. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, as-saumu li, puasa itu milikku, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, karenanya 10 hari ke depan, sisa bulan Sya'ban, yang kita sudah ingin banget berdoa dalam setiap doa kita untuk disampaikan dengan bulan Ramadan. Ayo ditarhib Ramadan kita, disiapkan pemanasan kita. Pemanasan semakin memperbanyak puasa, Senin dan Kamis untuk tidak ditinggalkan. Memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Dilatih tangan kita untuk ringan tangan, mudah memberikan. Walaupun kita gak akan semampu seperti para sahabat, generasi terbaik kita gak akan mampu. Maka jangan sekali-kali kita mencoba para sahabat. Para sahabat itu luar biasa. Para sahabat dalam kebaikannya itu, dalam berinfak, ketika seseorang itu memuji, baju kamu cakep banget tuh, beli di mana? Ya. Dipuji aja gitu sama temennya, langsung dilepas dikasihin. Ini baju cakep amat, beli di mana? Dilepas dikasihin, diinfakin. Nah, infak yang seperti kebaikan itu namanya albir. Ya, kebaikan itu namanya albir. Maka dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu gak akan mendapatkan sebuah kebaikan sampai kamu merelakan, menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Saya masih suka baca ini. Ada yang muji, itu peci saya kepamat, beli di mana? Langsung kasih nih buat kamu. Sahabat sampai seperti itu. Kita nggak akan mampu. Ini mobil saya kepamat, beli di mana? Nah, ambil aja nih, kasih kuncinya. Nggak mampu kita. Maka jangan coba-coba mencela sahabat. Nggak ada generasi lebih baik dibandingkan generasi sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka meringankan tangannya, melatih ringan tangan untuk berinfak. Kemudian yang terakhir, persiapan yang harus kita siapkan adalah al-muhasabah. Ya. Introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita, ya Allah, dosa apa, maksiat apa yang kita kerjakan sampai banyak kesempatan untuk mendekatkan melalui ketaatan kok kita merasa berat. Kemaksiatan apa, kesalahan apa yang ada pada diri kita sehingga Ramadan sudah dekat sekali tapi masih berat tubuh ini untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ini yang bisa kita motivasi bersama untuk menyambut di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini pastikan setiap bulan ketika jumpa Ramadan
kita mencoba untuk menjadikan Ramadan itu adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Setiap kita jumpa Ramadan, kita ingin jadikan Ramadan itu Ramadan terbaik dengan bulan pada diri kita. Minimal Ramadan tahun kemarin. Jadi ketika kita dengan jumpa beneran dengan bulan Ramadan paling berkualitas kapan? Tahun berapa? Bulan Ramadan yang paling berkualitas untuk diri kita adalah bulan Ramadan yang terakhir kita jumpai. Dan itu tidak seorang pun yang tahu Ramadan yang mana yang terakhir pada kita jumpa. Sampai sekarang pun kita nggak ngerti apakah Ramadan tahun yang lalu yang sudah kita jumpai adalah Ramadan terakhir kita, karena kita belum ada jaminan. Kadang-kadang ada tuh, tinggal berapa menit saja masuk bulan Ramadan, Allah nggak izinkan gitu. Maka kita yang banding kenal Ramadan bukan hanya sekedar pengen ketemu, tapi karena memang kita sudah tarhib, sudah persiapan semuanya. Hadallahu ya kumajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan apa yang kita niatkan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.